Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk anak-anakku, siswa-siswi kelas 7. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran di semester 2 pada materi pertama di tahun 2021 tentang organisasi kehidupan. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa kalian siapkan alat tulisnya, berwudu terlebih dahulu, agar pikiran kalian menjadi jernih dan hati kalian menjadi tenang dalam menerima pembelajaran. Selain itu juga, kalian harus sarapan terlebih dahulu, agar kalian bisa menerima pembelajaran dengan tenang, karena jika kondisi perut dalam keadaan kosong, maka tidak akan bisa menerima pembelajaran dengan baik. Sebelum belajar, silakan kalian berdoa dulu bagi yang muslim dan muslimah. Doa belajar yang pendek adalah Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Organisasi kehidupan terdiri dari 5 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu makhluk hidup, terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian sistem organ, jaringan, dan yang tingkatan kelima adalah sel. Kita akan memulai pembahasan melalui dari sel. Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup, di mana untuk melihat sel ini kita memerlukan bantuan mikroskop. Tidak bisa kita lihat langsung dengan mata telanjang karena bentuknya yang sangat kecil. Adapun penemu pertama dari sel ini adalah Robert Hooke tahun 1665. Bisa kalian lihat gambar sel seperti pada gambar yang ada. Kalian salin dengan baik. Kemudian bagian-bagian sel itu sendiri terdiri dari membran sel atau selaput sel. Kemudian yang kedua adalah inti sel atau nukleus. Dan yang ketiga adalah sitoplasma. Di dalam sitoplasma ini terdapat ribosom, mitokondria, badan Golgi, RE, vakuola, dan kloroplas. Masing-masing fungsi dari bagian-bagian sel ini, yang pertama itu pada membran sel adalah melakukan pertukaran zat atau oksigen, makanan, sisa metabolisme, dan pengangkut sel. Sedangkan inti sel atau nukleus itu mengatur semua kegiatan sel, dan sitoplasma di dalamnya ada ribosom berfungsi sebagai sintetis protein. Kemudian mitokondria sebagai respirasi sel, badan Golgi sebagai ekskresi atau sistem ekskresi dari sel itu sendiri. Ekskresi maksudnya adalah pengeluaran, sedangkan RE atau retikulum endoplasma itu fungsinya adalah untuk sekresi protein dan lemak. Sedangkan vakuola ada 2, yaitu berdenyut dan makanan. Pada berdenyut ini untuk pengeluaran, sedangkan makanan adalah tempat pencernaan atau yang dikatakan sebagai bagian pencernaan pada sel. Dan yang terakhir adalah kloroplas. Kloroplas ini adalah tempat zat warna dari sel itu sendiri. Jadi yang menghasilkan warna pada sel itu
terdapat pada kloroplas atau disimpan pada kloroplas. Yang berikutnya adalah di sini kalian perhatikan, ini gambar sel. Bagian terluar itu disebut dengan dinding sel. Kemudian ada bagian antara bagian terluar dan garis tengah itu disebut dengan selaput plasma. Kemudian yang bentuknya bulat berwarna ungu, di tengahnya itu disebut dengan nukleus. Sedangkan yang kuning bergaris-garis itu adalah RE, dan di bawah bagian ungu berbentuk seperti retina itu adalah ribosom, dan yang berwarna hijau adalah sitoplasma. Berikut adalah jaringan dari sel. Kalian perhatikan bentuk gambar dari jaringan sel itu secara sekilas. Jaringan pada tumbuhan ada epidermis, kemudian meristem, pengangkut, penyokong, dan parenkim. Epidermis melapisi permukaan akar, batang, dan daun, tersusun rapat dan berfungsi untuk melindungi. Sedangkan meristem jaringan selalu muda karena sel-selnya selalu membelah. Misalnya pada embrio, ujung akar, batang, dan kambium. Sedangkan pada sel pengangkut itu ada xilem dan floem, di mana xilem itu fungsinya mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun. Sedangkan floem fungsinya mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Dan penyokong ini berfungsi untuk sel-sel yang dindingnya menebal dan keras, misalnya kulit biji. Parenkim itu sendiri adalah jaringan dasar yang terdapat di antara jaringan lainnya untuk menyimpan makanan pada daun. Berikut adalah gambar jaringan sel. Kalian perhatikan dengan baik, kalian gambar dengan rapi, dan jangan lupa diberi perwarna. Jaringan pada hewan itu ada 5. Yang pertama epitel, otot, saraf, ikat, dan yang kelima adalah penyokong atau penunjang. Jaringan epitel adalah jaringan yang melapisi permukaan dalam dan luar tubuh atau organ. Bentuknya ada yang pipih, kubus, dan silinder, seperti yang kalian lihat pada gambar di situ. Yang pipih berarti tipis, kalau yang kubus berarti bentuknya kotak. Dan ini adalah jaringan otot. Kalian perhatikan jaringan-jaringan otot ini lentur, ada 3. Otot lurik bentuknya seperti serat-serat. Ini jaringan otot. Kemudian otot polos, itu kalian perhatikan. Dan yang ketiga adalah otot jantung. Dari ketiga jaringan ini agak mirip bentuknya, sama-sama berserat, hanya berbedanya pada jaringan otot itu lebih rapat dan lebih coba kalian perhatikan lebih padat dibandingkan dengan otot lurik dan otot polos.
Cara kerjanya juga berbeda antara otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Nanti kita bahas satu-satu pada sistem pernapasan di kelas 8. Usahakan saat kalian menggambar otot, warnanya dibedakan seperti pada warna di video pembelajaran. Kemudian bentuknya juga minimal kalian paham perbedaan antara masing-masing otot. Jadi di saat nanti ibu buat soal, kalian sudah bisa memahami apa itu perbedaannya ketika ibu sajikan gambar, dan kalian harus menjelaskan perbedaan antara otot lurik, polos, dan otot jantung. Berikut adalah jaringan saraf. Jaringan saraf tersusun dari sel-sel saraf. Kalian perhatikan di sini, kalian gambar yang rapi ya di buku 1. Semuanya masih di buku 1 karena ini materi sifatnya, belum ada soal. Yang keempat adalah jaringan ikat. Tuh kalian lihat di situ ada jari tangan. Jaringan yang menghubungkan bagian tubuh dengan bagian tubuh lainnya, misalkan ligamen dan tendon. Kemudian yang kelima adalah jaringan penyokong. Jaringan penyokong ini memberi bentuk tubuh, melindungi tubuh, dan menguatkan tubuh. Terdiri dari tulang rawan, dan tulang rawan. Kemudian organ, kalian lihat di situ organ pada manusia itu ada otak, kemudian ada usus, ada paru-paru. Organ adalah kumpulan dari beberapa jaringan untuk melaksanakan fungsi tertentu. Kalau pada tumbuhan, organ pada tumbuhan itu ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Sistem organ itu adalah kerjasama berbagai sistem organ untuk mendukung satu fungsi di dalam tubuh. Contohnya sistem pernapasan atau biasa dikenal dengan respirasi. Yang kedua, sistem pencernaan atau digestif, dan sistem peredaran darah atau biasa dikenal dengan sistem transportasi. Mengapa demikian? Karena pada peredaran darah inilah dia akan mengalirkan hasil makanan ke seluruh tubuh untuk dijadikan tenaga atau energi. Untuk gambar-gambar, baik itu gambar organ, otot, dan lain sebagainya, silahkan kalian gambar dengan rapi dan baik. Sedangkan untuk tugas, di sini ada tugas, kalian catat dan kerjakan di buku 3 atau buku tugas. Itu kalian tulis dulu soalnya, yang ada gambarnya kalian gambar dengan baik, kemudian kalian jawab semuanya di buku 3 hanya untuk tugas. Untuk soal yang pertama, tuliskan 5 perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Dan soal yang kedua, gambarkan secara sistematis penampang batang dikotil beserta bagiannya. Dan soal yang terakhir atau yang ketiga adalah sebutkan 5 ciri dari otot polos dan otot lurik.